Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farah Putri Ardini dari Prodi TMP 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai diferensial fungsi trigonometri. Jadi, diferensial fungsi trigonometri terdapat rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri, diantaranya yaitu sebagai berikut, di mana yang paling umum yaitu Y sama dengan sin X, maka turunannya yaitu cos X. Kemudian ada Y sama dengan A sin Fx, maka turunannya yaitu A F aksen X cos Fx, dan lain sebagainya seperti gambar tersebut. Dan untuk yang paling umum yaitu terdapat pada huruf A, B, dan C. Untuk tan sendiri turunannya yaitu secant kuadrat. Seperti itu. Kemudian langsung saja pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebagai berikut. Y sama dengan sin kuadrat X. Maka langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menurunkan pangkat trigonometri, yaitu menurunkan sin kuadrat ini terlebih dahulu menjadi turunan dari sin yaitu cos, karena sin itu kuadrat, jadi 2 kita letakkan di depan, lalu sin 2 min 1 X. Jadi menjadi Y sama dengan sin kuadrat X, turunannya menjadi 2 sin X. Setelah kita turunkan pangkat trigonometrinya, kita turunkan trigonometrinya itu sendiri, yaitu sin kuadrat X. Di mana sin turunan dari sin yaitu cos X. Kemudian selanjutnya kita turunkan sudutnya. Di sini sudutnya yaitu X itu sendiri, di mana turunan dari X yaitu 1. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa turunan dari Y sama dengan sin kuadrat X yaitu 2 sin X cos X kali 1 menghasilkan 2 sin X cos X. Di mana pada materi sebelumnya 2 sin X cos X itu dapat diubah menjadi sin 2X. Jadi teman-teman, kunci dari menurunkan turunan fungsi trigonometri sendiri, langkah pertama yang kita lakukan dengan menurunkan pangkat trigonometrinya, sin kuadratnya ini, kemudian lalu kita turunkan trigonometrinya, di mana bisa saja soalnya sin, cos, ataupun tan. Karena di contoh merupakan sin X, maka turunan dari sin yaitu cos X. Lalu kita turunkan sudutnya setelah trigonometrinya, di mana dalam contoh soal sudutnya tersebut merupakan X, di mana turunan X yaitu 1, sehingga dihasilkan 2 sin X cos X. Kemudian contoh yang kedua, Y sama dengan tan kuadrat sin 2X kuadrat plus 5. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menurunkan pangkat trigonometrinya terlebih dahulu, di mana trigonometrinya yaitu tan kuadrat. Sehingga kuadratnya angka 2 kita letakkan di depan, tan 2 kurangi 1, 1, maka cukup ditulis tan saja, satunya tidak perlu ditulis. Sin 2X kuadrat plus 5 ini tetap. Setelah kita turunkan pangkat trigonometrinya, kita turunkan trigonometrinya itu sendiri, di mana turunan dari tan itu sendiri yaitu secant kuadrat alfa atau sudut itu sendiri, menjadi secant kuadrat sin 2X kuadrat plus 5. Lalu setelah itu kita turunkan sudutnya itu sendiri, di mana sudutnya yaitu sin 2X kuadrat plus 5.
kita turunkan terlebih dahulu pangkat trigonometrinya, karena di sini merupakan pangkat 1, jadi kita tulis 1 gitu saja, tidak perlu ditulis. Setelah itu kita turunkan trigonometrinya, turunan dari sin merupakan cos 2x kuadrat plus 5, lalu kita turunkan sudutnya itu sendiri, di mana sudutnya ini merupakan 2x kuadrat plus 5, turunannya menjadi 4x. Sehingga dihasilkan untuk 2x sendiri ini dapat dikalikan dengan 4x. Dan untuk 4x ini tidak dapat kita kalikan dengan 2x kuadrat plus 5 karena itu berbeda. Di mana ini merupakan koefisien dan ini merupakan sudut dari trigonometri itu sendiri. Sehingga dihasilkan turunan dari tan kuadrat sin 2x kuadrat plus 5 yaitu 8 cos 2x kuadrat plus 5 secant kuadrat sin 2x kuadrat plus 5 tan sin 2x kuadrat plus 5. Atau terdapat juga cara cepat atau sudah terdapat rumus, yaitu Y aksen sama dengan AN F aksen X secant kuadrat Fx tan pangkat N min 1 Fx, di mana A ini merupakan koefisien dari soal. Jika di sini 1, maka kita tulis 1 atau tidak perlu kita tulis. Dan N itu sendiri merupakan pangkat dari trigonometri tersebut. Dan di dalam contoh soal di sini, N ini merupakan 2. Kemudian F aksen X. Untuk Fx-nya di sini yaitu sin 2x kuadrat plus 5. Kemudian secant kuadrat Fx tan kuadrat N min 1 Fx. Sehingga dihasilkan berikut. Hasilnya akan sama, hanya saja untuk yang di bawah itu kita berpacu pada rumus. Seperti itu. Dan pada prinsipnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kuncinya kita harus menurunkan pangkat trigonometrinya, lalu kita turunkan trigonometrinya, dan kita turunkan sudutnya. Seperti itu. Dan mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai turunan fungsi trigonometri. Saya berharap dengan adanya penjelasan ini, teman-teman semua dapat sedikit memahami atau mungkin paham bagaimana cara mengerjakan turunan fungsi trigonometri itu sendiri. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan penjelasannya maupun videonya yang mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.